Berarti ini Pak Dirjen hadir dari hari pertama sampai hari ketiga untuk membahas masalah ini, masalah surat surat Ya, surat beliau. ya ini bukan masalah surat lagi karena itu sudah selesai ya. Itu sudah selesai bagi kita. Karena kalau ada yang mempermasalahkan tentu dari unsur notaris harusnya tidak hadir ya. Nah, kalau dia menyatakan bahwa ada sesuatu yang tidak dia suka, dia tidak sependapat, nah tentu harusnya dia tidak ikut gitu kan. Karena eh, faktanya juga seperti yang kita tahu ada sesuatu yang tidak disukai dari kelompok kongres sudah menggugat kementerian kan, dan dari KLB juga sudah menggugat kementerian kan. Nah, dan ada beberapa juga yang hadir bersama-sama, tapi sebelumnya tentu sudah ditanyakan gitu kan, bahwa keikutsertaan tentu keikutsertaan untuk ikut dengan apa yang diambil sebagai kebijakan oleh kementerian itu, bro. Boleh tahu dari unsur apa aja Bang Bro yang diundang oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk hadir di rebuk ini? Ya, kalau dari akademisi itu perguruan tinggi negeri ya, perguruan tinggi negeri yang punya program studi magister kenotariatan itu se-Indonesia. Ada 14 yang hadir dari Sumatera ya, yang di Pulau Jawa, yang di Nusa Tenggara ya Barat, terus Kalimantan dan Sulawesi. Nah, bersama-sama kami 3 hari ini dan sebagian besok sudah pulang ke daerah masing-masing. Kemudian dari unsur notaris, pertama ada sekitar 25, nah, kemudian berkembang, kalau saya tidak salah itu mungkin lebih dari 30 sampai ya 35-an notaris lah yang tercatat namanya gitu ya. Itu diundang semua atau inisiatif datang? Diundang, tentu diundang. Saya kalau tidak diundang ya nggak mungkin datang lah. Iya kan, etikanya kan begitu. Siapa tahu gaya gaya Emang gaya Mahfud. gaya-gaya jurnalis menyelonong aja, nggak undang diundang nggak diundang dateng. Nah Bang Bro, hari pertama tadi kan sempat dibahas ya kan, dibahas permasalahan tadi kan kalau nggak salah ini untuk menyelamatkan, bukan menyelamatkan ya, biar agar pelayanan publik ini berlangsung dengan baik karena kan terhambat, kasarnya kan tadi bilangnya kayak seperti itu. Nah, hal apa Ya, sih yang dirembuk, bukan dirembukannya, yang didiskusikan, dibahas untuk siapa dan bagaimana langkahnya? ya tadi kan disebut ya, eh, banyak yang merasa terganggu, banyak yang merasa terhambat ya akibat terjadinya dualisme kepemimpinan ini gitu ya. Adik-adik anak-anak yang eh, sudah menamatkan pendidikan di notariat, mungkin di angkatan tahun 2020 ya, 2020, 2021, 2022, dan ada beberapa juga yang 2019. Nah, jadi jumlahnya itu eh, cukup banyak, bro. Ya, jumlahnya itu hitungannya sudah ribuan. Nah, adik-adik itu ya yang sudah kuliah di magister pendidikan apa kenotariatan selama 2-3 tahun, nah, itu kan tentu menghabiskan waktu ya sampai 3 tahun, sudah menghabiskan biaya belajar ya terus kuliahnya itu juga sampai terakhir apa proposal sidang hasil penelitiannya tesis gitu kan, yudisium sudah. Nah, itu sesuatu yang eh, menjadi perjuangan hidup ya, karena ini sudah dicita-citakan bukan saja oleh adik-adik tersebut, tetapi juga oleh keluarganya, saudaranya, ya kan. Nah, terus sudah tamat, katakanlah yang 2019, dalam waktu apa setelah selesai di 2019, mereka kan harus magang.
2020 harus magang, 2021, 2022 magang ya. Sekarang kan 2024, magang itu kan 2 tahun. Ya. Nah, itu harus dijalani. Nah, kalau dulu organisasi itu benar-benar kan dari waktu ke waktu itu keberpihakannya itu bukan diperuntukkan, nih bagi saya ya, bukan diperuntukkan bagi calon-calon anggota ya. Nah, justru eh, menjadi sebaliknya gitu ya. Calon-calon anggota ini, nah seakan-akan eh, dibuat panjang birokrasinya, dibuat mahal ya biaya-biaya yang ditimbulkannya ya. Nah, kemudian dengan persyaratan-persyaratan lain, apakah katakanlah setelah tamat harus menjadi anggota luar biasa, itu mesti bayar 2,5 juta ya. Terus selama 2 tahun mereka harus mengumpulkan poin-poin ya. Poin kalau kegiatan di Pengda hanya dapat 2, poin di Pengwil hanya dapat 4, poin di PP itu dapat 6 ya. Dan mereka harus kumpulkan 30 poin, terus jadi 28 poin ya. Nah, ya sekali mengikuti itu kalau kegiatan katakanlah misalnya kegiatan yang diselenggarakan oleh pusat dapat poin 6. Nah, mereka harus datang ke Jakarta. Mereka harus datang ke Bali. Ya, kegiatan nasional contohnya. Kalau ke Bali, kawan-kawan tentu yang dari Sumatera jauh ya. Bisa terbang 2 kali pesawat. Nah, pulang pergi. Nah, terus di sana harus sewa hotel, bayar kontribusi ya. Nah, kan bisa dihitung sendiri. Nah, atau misalnya berkegiatan di Jakarta ya. Nah, terus yang dari Kalimantan, Sulawesi, nah dari Papua, nah itu kan harus terbang. Biayanya kan tentu mahal, mesti biaya hotel juga gitu. Nah, tapi itu terus saja ya, walaupun ya kalau kita kan mencoba dari awal 2017 ya. Nah, tapi anjing menggonggong kafilah berlalu katanya. Tetap aja itu berjalan. Nah, setelah masalah poin-poin, nah, kemudian kan itu ikut seminar, ikut magang ya, maber. Nah, kalau kegiatan itu benar, tapi yang tidak benar ini kan pembayarannya satu ya. Yang kedua, yang tidak benar itu tempat penyelenggaraannya itu yang kedua gitu loh kan. Nah, yang ketiga, nah untuk memenuhi persyaratan ya, nah dia harus mengikuti untuk mendapatkan poin yang jumlahnya itu ya sudah tidak masuk akal lagi gitu kan. Dan itu berjalan terus dari 2017, 18, 19, 2020 terus saja sampai 2024. Nah, ya kalau saya orang kampung ya, saya dari rantau, saya merasakan betul ya. Nah, begitu berat itu bagi adik-adik. Nah, terus setelah itu harus ikut ujian kode etik, bayar lagi, kan? Sebentar, saya mau klarifikasi dulu. Tadi bilang kalau nggak salah di surat Dirjen itu kan yang disebut yang diundang itu notaris independen.